Gelombang protes menggema usai Presiden RI Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022, lalu. Jokowi mengklaim penerbitan Perpu Ciptaker itu karena keadaan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, situasi Indonesia yang terlihat normal saat ini sebenarnya masih diliputi ancaman-ancaman ketidakpastian global. Atas dasar itu, pemerintah berdalih menerbitkan Perpu Ciptaker yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu. Karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum. Yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor, kata Jokowi, Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022. Perpu Ciptaker itu lantas menuai banyak keberatan, terutama dari kalangan akademisi dan buruh. Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai Perpu yang dikeluarkan Jokowi itu memang merupakan langkah culas dalam kehidupan berdemokrasi. Bivitri tak bisa menerima alasan pemerintah yang berdalih salah satu kegentingan memaksa yang melatar belakangi keluarnya Perpu adalah dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Ini langkah culas dalam demokrasi, pemerintah benar-benar membajak demokrasi, kata Bivitri pekan lalu. Senada. Ex-Wamenkumham Denny Indrayana menyentil keras Perpu Ciptaker yang baru seumur jagung diterbitkan Jokowi itu. Denny menuding Presiden Jokowi tidak menghormati putusan MK. Dia menilai Jokowi terkesan memaksakan pemberlakuan UU Ciptaker yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Dengan menerbitkan Perpu Ciptaker, Presiden menunjukkan sikap tidak mau menghormati putusan MK, dan tetap memaksakan keberlakuan UU Ciptaker, tulis Denny dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Menurutnya, melalui putusan tersebut MK telah menegaskan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat lantaran absennya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatannya. Sehingga, terbitnya Perpu oleh Jokowi itu justru semakin menegaskan bahwa ia telah mengabaikan putusan MK tersebut. Salah satu alasan utama MK memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat adalah karena tidak adanya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatannya. Melalui penerbitan Perpu Ciptaker, Presiden semakin tidak menghiraukan catatan penting dari MK tersebut, terangnya. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos menilai Perpu tersebut hanya bentuk manipulasi pemerintah terhadap publik. Nining menyebut Perpu Ciptaker seperti baju ganti dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pasal yang dipermasalahkan oleh kelompok sipil masih dimuat dalam Perpu tersebut. Nining pun menilai bahwa Perpu Ciptaker dikeluarkan bukan untuk rakyat, melainkan melayani kepentingan golongan tertentu. Menurutnya, jika pemerintah mendengarkan rakyat, seharusnya pasal-pasal bermasalah dalam Omnibus Law dihapus dan diperbaiki dalam Perpu. Nining menyoroti sejumlah bermasalah dalam Perpu, salah satunya terkait pemangkasan hari libur. Dalam Perpu Ciptaker hari libur yang tadinya 2 hari dipangkas menjadi sehari.
Menurut Nining, ketentuan itu merupakan kemunduran luar biasa. Ini kemunduran luar biasa. Seharusnya pemerintah memikirkan pekerja udah bekerja dalam waktu panjang. Untuk waktu istirahat harusnya diperpanjang, kata Nining.